Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membawakan tentang gas rumah kaca. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Riza Putra dengan NIM F40120, Rasendra Kananta dengan NIM F4078, Amanda Naila dengan NIM F4022, dan Rahma Dwi dengan NIM F4084. Simak baik-baik terkait apa itu greenhouse gas. Jadi greenhouse gas merupakan gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Nah, gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi juga dapat timbul akibat aktivitas manusia, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil. Nah, penyebab efek rumah kaca lainnya seperti tingginya pemakaian pupuk kimia dalam bidang pertanian, kemudian penggunaan klorofluorokarbon pada alat pendingin seperti AC secara berlebihan, dan adanya emisi gas metana dari aktivitas lahan sawah pertanian, hewan, dan lain-lain. Penyebab timbulnya efek rumah kaca adalah adanya panas yang ditimbulkan cahaya matahari dari kumpulan-kumpulan gas di permukaan bumi yang terperangkap dalam atmosfer bumi. Beberapa aktivitas yang menjadi penyebabnya yakni sebagai berikut. Ada hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, asap pabrik, dan hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor. Kemudian ada tingginya pemakaian pupuk kimia dalam bidang pertanian, adanya penebangan liar disertai dengan pembakaran hutan, adanya penggunaan CFC pada alat pendingin seperti AC, dan adanya emisi gas metan dari aktivitas lahan sawah, hewan, dan juga lainnya. Gas yang termasuk rumah kaca yakni nitros oksida atau N2O diproduksi oleh industri manufaktur, pembakaran bahan bakar aset fosil, dan pemecah pupuk pertanian. Nitros oksida adalah gas cair terkompresi yang memiliki umur atmosfer 114 tahun dan potensi pemanasan global 298 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Kemudian ada O3 atau ozon adalah gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Ketika O3 bercampur dengan karbon monoksida, kombinasi tersebut menghasilkan kabut asap. Menggunakan transportasi umum, menghindari pestisida, dan membeli produk pembersih alami adalah cara-cara untuk mengurangi produksi ozon. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2, yakni suatu gas yang memenjarakan panas matahari seperti rumah kaca. Akibatnya, suhu bumi akan mulai naik dan diikuti oleh efek samping lainnya. Kemudian ada metana atau CA4, metana 25 kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam hal potensi pemanasan global. Gas ini terjadi secara alami dan sebagai hasil dari aktivitas manusia. Secara alami, metana berasal dari lahan basah, gunung berapi, serangga, dan hewan penghasil metana atau ada di dalam dasar samudra. Greenhouse gas process. Yang pertama, panas matahari merambat melalui atmosfer. Kemudian, sebagian panas matahari akan diserap oleh bumi dan memanasinya. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. Akibat gas rumah kaca, sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas atmosfer sehingga menahan panas keluar atmosfer. Akibat selanjutnya, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Talking about effects and advantages dari greenhouse gas, efeknya adalah jika terlalu banyak panas yang tertahan, suhu permukaan bumi meningkat. Dan ini yang disebut sebagai gejala pemanasan global atau global warming. Nah, namun di sisi lain terdapat juga manfaat dari greenhouse gas ini. Salah satunya berfungsi sebagai penahan panas di permukaan bumi sehingga tidak bisa keluar. Nah, layaknya rumah kaca, lapisan ini akan menyimpan panas bumi agar temperatur suhu bumi tetap terjaga dan seimbang. Nah, tanpa adanya si efek rumah kaca ini, bumi itu akan menjadi sebuah planet yang membeku dan tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Effort to reduce. Yang pertama, menciptakan dan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang kedua, penghijauan lahan, menghemat penggunaan listrik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang ketiga, menghemat penggunaan kantong plastik. Dan yang keempat adalah menggunakan pupuk organik. Produksi biodiesel dari biomasa mikroalga untuk mengurangi efek rumah kaca. Mikroalga merupakan mikroorganisme fotosintetik yang memerlukan karbon dioksida dan sinar matahari untuk membentuk biomasa dan menghasilkan sekitar 50% oksigen di atmosfer.
Meskipun Indonesia memiliki keanekaragaman mikroalga yang tinggi, tetapi potensinya masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di banyak negara, mikroalga telah dimanfaatkan untuk agen produksi biofuel, sebab mikroalga mampu menghasilkan asam lemak dan karbohidrat yang tinggi. Melalui proses esterifikasi, asam lemak mikroalga dapat dikonversi menjadi biodiesel. Potensi mikroalga sangat menjanjikan untuk digunakan sebagai agen dalam produksi biofuel di masa depan, karena memiliki kelebihan dari pertumbuhan yang cepat, produktivitas yang tinggi, tidak memerlukan lahan yang luas dan pembiakannya, dan dapat menggunakan air untuk nutrisi tumbuh. Di samping itu, penggunaan mikroalga sebagai sumber biodiesel juga tidak mengganggu pasokan pangan, sebab mikroalga tidak berkontribusi dalam bahan pangan. Potensi lain dari penggunaan mikroalga adalah kemampuannya dalam menggunakan karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Kemampuan ini menciptakan lingkungan menjadi bersih dari pencemaran gas CO2 sehingga dapat menekan efek pemanasan global. Sebagai bagian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, untuk mengurangi efek rumah kaca dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, yakni pemberlakuan Permentan Nomor 14 Tahun 2009 secara utuh dan efektif mengenai pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit yang diperkirakan dapat menurunkan emisi CO2 sekitar 7-10%, kemudian perbaikan pengelolaan air yang diperkirakan dapat mengurangi emisi CO2 menjadi sekitar 19-20%, serta dengan penambahan amelioran yang diperkirakan dapat mengurangi emisi CO2 sebesar 25-31%. Terima kasih telah menonton video dari kami. Kami meminta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan baik dari kata maupun perbuatan. Terima kasih telah menonton.